Oke, baik. Saya akan sharing firman Tuhan pagi hari ini mengenai tanggung jawab orang percaya. Segala sesuatu sudah selesai Tuhan lakukan. Kemudian kita juga merenungkan bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, untuk supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita. Semua berkat blessing. Kalau kita baca di Efesus pasal 1, semua blessing atau berkat spiritual, semua berkat mulainya dari spiritual, itu sudah diberikan kepada setiap kita dan siap untuk kita pakai. Jadi semua blessing atau berkat yang diberikan kepada kita itu sudah ready sifatnya, tapi memang untuk ditranslate atau dimanifestasikan dalam alam kehidupan kita itu ada proses, ada waktu. Tapi kalau tidak usah khawatir, Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya kita menunggu. Contohnya kesembuhan gitu ya. Kalau kita mengalami satu sakit penyakit yang kronis, yang cukup fatal, itu tidak perlu kita berpikir bahwa kita harus berubah pola pikir dulu baru bisa menerima kesembuhan. Tidak seperti itu. Ya, karena firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Kristus kamu sudah sembuh. Ya. Dan tiap-tiap orang tentu ada proses, ada belief system yang lama yang tertaruh, apa yang dia percaya. Kalau itu terlalu kuat, memang itu perlu ditarik dulu, dicabut dulu. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab. Ya, dari sini kita lihat bahwa kita punya tanggung jawab untuk merespons apa yang Allah sudah lakukan. Ya, ada satu cara yang paling simpel sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Cara yang paling simpel supaya segala yang Tuhan sediakan itu tidak sampai kepada kita, kita pasti melakukan beberapa hal ini. Ya, jadi pastikan kita tidak melakukan beberapa hal ini di bawah ini yang akan kita baca dari Efesus 4 ayat 17. Ya. Efesus 4 ayat 17. Pastikan kita tidak ada dalam kondisi seperti ini untuk meyakinkan bahwa segala yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak terhalangi. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, judul perikopnya manusia baru. Ya, di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, jangan hidup seperti Gentiles. Jangan hidup yang biasa-biasa. Apa itu hidup biasa-biasa? Jauh dari pengenalan akan Tuhan. Sekalipun ikut ibadah ke gereja, tapi tidak ada sesuatu yang ditemu atau yang dipelajari atau yang masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan. Hidup beragama biasa. Ya. Jadi hidup seperti Gentiles itu termasuk hidup biasa-biasa, melakukan pola ibadah biasa, tidak terjadi perubahan pola pikir, nah itu hidup biasa. Jadi yang pertama jangan hidup biasa. Kedua, dengan pikirannya yang sia-sia atau sia-sia dalam bahasa Inggris dikatakan pikirannya sia-sia. Memikirkan yang sia-sia itu apa? Memikirkan yang sia-sia itu adalah memikirkan segala sesuatu yang hanya berdasarkan fakta atau indera kita. Terus orang bertanya gini, Pak, kan kalau kita memikirkan masa depan apa salah, Pak? Kalau saya memikirkan tentang bisnis saya, tentang studi saya, apa salah, Pak? Tidak salah ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan pikirannya hanya di situ saja. Mungkin kita akan berdebat atau berdalih seperti ini. Kan kita harus punya responsible, harus punya tanggung jawab terhadap kehidupan. Kita harus memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan anak-anak, memikirkan diri sendiri kesehatan. Ya, betul. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tanggung jawab yang tertinggi yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah menyesuaikan atau menyerahkannya ke dalam firman Tuhan. Responsibility atau tanggung jawab. Responsibility. Jadi responsibility itu berasal dari kata responsibility. Respons, ya, respons kita, ya, reaksi kita, ability, kemampuan kita. Jadi kemampuan kita untuk merespon anak-anak, merespon pekerjaan, merespon penyakit yang paling tinggi dan paling kudus adalah kalau kita menyelaraskannya dengan firman Tuhan.
Contoh ya, misalnya kita sebagai orang tua, bagaimana tanggung jawab kita yang paling tinggi, yang paling menghormati kerajaan Allah dalam rangka kita mendidik anak-anak, yaitu dengan mengajarkan mereka ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka. Itu adalah responsibility atau responsibility, kemampuan yang tertinggi yang Tuhan berikan untuk kita bisa membentuk anak-anak kita menjadi satu dengan penciptanya. Itu jauh lebih tinggi daripada kita memikirkan bagaimana supaya mereka di sekolah yang terbaik, bahkan bisa tinggal di negeri asing, bisa bergaji dolar, itu semua hal baik, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang paling tinggi, yang sifatnya kekal, dijamin tidak akan terpeleset di dalam kehidupan anak-anak kita adalah ketika kita bisa berusaha supaya anak-anak kita itu dekat sama Bapa surgawinya, Bapa spiritualnya, yaitu Allah Bapa kita. Itu responsibility. Bagaimana kita merespons atau bertanggung jawab terhadap tubuh kita supaya kita bisa sehat senantiasa sekalipun diserang penyakit ya. Bisa saja diserang penyakit. Bagaimana responsibility atau tanggung jawab kita terhadap tubuh kita? Yaitu dengan meletakkannya sesuai apa yang firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu, jangan biarkan dia sakit. Doakan, ucapkan firman, dan jangan perlakukan dengan tidak baik, saudara ya. Masuk makanan-makanan yang kurang baik, ya. Tahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Itu perlu kuasa, saudara, perlu power, tidak sembarangan. Dan sebagainya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap pekerjaan, tanggung jawab kita terhadap kehidupan, responsibility. Nah, responsibility kita atau kemampuan kita di dalam merespons apa yang kita perlukan, itu Tuhan katakan, selaraskan dengan firman-Ku. Renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati. Nah, dengan kita melakukan hal seperti itu, maka itu yang disebut kita tidak akan masuk ke dalam kategori orang yang menghambat berkat Tuhan, atau orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Jadi yang pertama tadi adalah, jangan hidup seperti orang biasa, kemudian jangan punya pikiran yang sia-sia. Ya, jadi kalau tanggung jawab itu berarti kita bereaksi atas setiap apa yang harus kita lakukan, kita inline dengan firman Tuhan. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, pengertian, tidak mengerti. Saudara tahu bahwa kehidupan di dalam Allah itu, di dalam Kristus, itu perlu pengertian, perlu understanding, perlu pengetahuan tentang hidup, tentang Kristus. Itu berhubungan erat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan lama sekali, tapi kok nggak ngerti-ngerti. Mengertinya sama dengan orang dunia, bahwa kalau kita jauh, Tuhan jauh, kita dekat, Tuhan dekat, itu kan sama dengan orang dunia. Itu bukan suatu pengajaran tentang Kristus. Ya. Kemudian, bahasa Inggris ini menarik, saudara ya. Being alienated from the life of God. Jadi, ada orang-orang yang asing dengan kehidupan Allah. Misalnya kalau kita sakit, apalagi sakitnya sudah menurun dari keturunan di atas kita, lalu kita katakan bahwa itu bisa sembuh di dalam Kristus. Terus kita bingung, ada orang itu bingung, bilang, emang bisa sembuh ya? Bisa ya? itu yang namanya alienated, atau sesuatu yang aneh gitu ikut Tuhan. Emang bisa sukses ikut Tuhan ya? Emang nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu punya bekerja di perusahaan asing dengan gaji dolar, bisa sukses ya? Nah, itu orang-orang yang seperti apa ya? Seperti aneh dengar kehidupan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ucapkan begini, bahwa satu-satunya tempat di dunia ini ya, di mana katakanlah seorang pekerja bawahan, office boy, itu bisa punya villa, bisa punya fasilitas seperti manajernya yang sekolahnya S1, S2, S3, bahkan tamatan luar negeri. Satu-satunya tempat di mana bisa terjadi orang dengan pekerjaan yang rendahan tapi bisa punya fasilitas yang baik, itu hanya di dalam kerajaan Allah. Hanya di dalam kerajaan Allah itu semua bisa, karena yang melakukan adalah Bapa kita di surga. Itu satu-satunya tempat yang pasti. Ya, nanti mungkin ada yang bilang, ada juga kok orang yang dari rendah, dari jualan emperan bisa jadi konglomerat. Berapa orang seperti itu, saudara? Berapa orang?
Bisa dihitung dengan jari. Nggak cukup jari tangan, jari kaki lah maksimum. Tapi setiap anak Tuhan yang mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, maka segala yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Plus, tanpa stres, tanpa sakit penyakit. Kita lanjut lagi ya. Kemudian, karena ayat 18, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Kebodohan, tidak mengerti, tidak biasa diuraikan tentang firman Tuhan. Dan juga hatinya, degil ini maksudnya berlapis, berlapis atau dingin saja terhadap hal-hal yang bersifat keilahian. Sehingga ayat 19, perasaannya mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dalam segala macam kecemaran. Ini ciri-cirinya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bahasa Inggrisnya bilang, kamu telah belajar tentang Kristus. Belajar tentang kehidupan. Kristus adalah kehidupan kita. Jadi kita memang perlu belajar tentang kehidupan yang ditaruh di dalam kita. Itu buku petunjuknya adalah Alkitab. Kita perlu belajar itu supaya kita tidak masuk kategori orang-orang yang disebut dari ayat 17 itu, yaitu orang yang berjalan seperti orang biasa, ya. Kemudian pikirannya tidak sama dengan firman Tuhan, sia-sia saja. Kemudian understanding, pengertiannya juga gelap, nggak tahu besok mau terjadi apa, nggak tahu. Selalu bilangnya, ciri-cirinya bilang begini, bahwa hidup ini kita nggak tahu, kapan kita pulang, kapan kita meninggal, kita nggak tahu. Itu adalah ketentuan Allah. Itu semua nggak ada di Alkitab, saudara. Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu kepada kita. Ya, tapi maut adalah milik Tuhan. Tidak. Alkitab 1 Korintus 3 bilang, baik hidup maupun maut adalah milik kamu. Kamu milik Kristus, Kristus milik Allah. Jadi di dalam Kristus, di dalam Allah itu jadi milik kita. Milik artinya kita yang atur. Ya, tentu ada batasannya, ya, ada disclaimer Tuhan bahwa tidak lebih dari umur sekian. Dalam hal ini 120 tahun tidak lebih. Tapi semua punya kita. Ya, tapi maut itu kan ada di tangan Tuhan, tidak ada di mulut kita. Amsa bilang itu. Ya, jadi kalau pengertian yang gelap ngomongnya begitu terbolak-balik. Sehingga kalau terjadi segala sesuatu akhirnya ya yang disalahkan Tuhan. Untuk Tuhan itu baik ya. Dia itu adalah oknum paling sering disalahkan dalam gereja Tuhan. Kalau ada apa-apa, ini cobaan dari Tuhan. Ini Tuhan yang melakukan. Maha besar Tuhan dengan segala keputusannya. Ada lagi yang mengatakan Tuhan ada dalam kontrol. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, ya, Tuhan itu adalah berkuasa berdaulat. Dalam pengertian tidak ada yang bisa melebihi Allah kita. Dia berdaulat. Tapi dalam kedaulatannya, dia meletakkan otoritas di kepala gereja yang namanya Kristus. Lalu Kristus mengatakan, otoritas di bumi dan di surga ada padaku. Sekarang aku akan share dengan kamu. Saya pernah bagikan tentang orang kuat dan orang besar. Dia share otoritas itu di dalam Kristus, di dalam firman-Nya bersama gerejanya. Artinya gereja lah yang memiliki otoritas di bumi ini. Kedaulatan ada di Tuhan, tapi Tuhan tidak mengambil keputusan tanpa memberitahu para nabi-nabinya, para penyambung lidahnya. Ya, kalau kita katakan semua ada dalam kontrol Tuhan, kira-kira kalau terjadi huru-hara atau terjadi pandemi, apakah kita masih bisa menyalahkan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan? Kan tidak, saudara. Sekalipun dia berdaulat, tapi kontrol ada di kita. Oke, jangan terlalu jauh ke situ ya, nanti nggak cukup. Efesus 4, kita sudah belajar tentang Kristus. Kemudian ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau kita berpikir seperti yang ayat 17 ke bawah itu, maka kita akan menemui kebinasaan prematur, ya, terlalu cepat. Sebabnya Allah ingin kita diperbaharui dalam pola pikir. Ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Berarti kan kata kebenaran dan kekudusan itu adalah target Allah untuk kita hidup di dalamnya. Ya, kudus itu dipisahkan dari segala sesuatu. Kalau orang dunia
terkena malapetaka, kita dipisahkan supaya tidak terkena. Orang dunia kesusahan, kesakitan, tidak punya jalan keluar, kita dipisahkan supaya kita punya jalan keluar, disembuhkan. Saudara, kita akan bicara mengenai tanggung jawab orang percaya. Kita akan buka dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ini adalah lanjutan dari pasal 11. Di situ cerita tentang pahlawan-pahlawan iman, bahwa iman itu adalah Habil dengan iman mempersembahkan. Jadi iman selalu datang mempersembahkan. Ada yang dipersembahkan. Dalam hal ini orang percaya adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus. Kemudian iman juga bertindak, acting, keluar seperti Abraham, dia keluar. Iman juga memilih untuk berjalan, bergaul bersama Allah. Itu iman. Ya, Henokh diangkat dan tidak mengalami kematian. Dia bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bergaul dengan Allah, Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami kematian. Ya, karena Yohanes 8 katakan, barang siapa yang mendengarkan firman-Mu, dia tidak akan mengalami maut. Cuma bedanya dengan Henokh, Henokh bawa dengan tubuhnya semua dibawa, kalau kita tubuhnya ditinggalkan. Nah, itu mati dong Pak? Bukan, Tuhan Yesus bilang bukan mati. Itu hanya pindah alam. Ya, jadi kita tidak akan mengalami maut. Yesus sudah mengalami maut oleh kasih karunia Allah. Dia sudah mengalami maut supaya kita tidak mengalami maut. Binasa ya, tapi tidak ada yang namanya sakratul maut, siksa kubur itu kita tidak mengalami. Ya. Kita hanya pindah karena kita adalah manusia spirit. Oke, Ibrani 12 ayat 3 mulai ya. Ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, ingat, supaya kita tidak lemah dan putus asa, kita harus menanggung segala bantahan, segala keadaan yang dapat merugikan kita. Berat Pak, berat. Makanya kita dikasih selengkap senjata rohani supaya kita bisa menanggung bantahan itu. Ya, kalau terkena penyakit, terkena masalah apapun, keuangan, keluarga, kita harus tetap berdiri, diberi senjata rohani supaya kita bisa tetap kuat berdiri. Karena Kristus juga seperti itu. Kemudian ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6 ini, ada nasihat. Ya. Tapi kita akan lihat apa arti nasihat ini ya. Yang pertama, hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan ya di sini ya, bahwa banyak sekali kami para hamba Tuhan yang berbicara di mimbar ini menerjemahkan ini sebagai hajaran Tuhan dengan kekerasan. Kata hajar di situ atau didikan diulang-ulang berkali-kali memakai kata yang sama. Kecuali kata menyesah. Ya, nanti saya akan bicara ayat 6, kata menyesah itu pakai kata yang agak vulgar. Tapi ini kita cuma disuruh mengingat bahwa ada pengajaran seperti itu. Ya. Tapi selanjutnya kalau kata menghajar atau didikan, di situ dipakai kata paideo. Dalam bahasa Girika, peudio itu adalah paideia. Kalau Bapak Ibu Saudara browsing di Google, arti kata paideia itu ini adalah pengertian umum yang orang umum tahu semua. Ya. Jadi jangan lagi hati-hati kalau mendengar pembahasan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menghajar kita dengan penyakit, Tuhan menghajar kita dengan kecelakaan. Itu tidak benar. Paideia adalah proses training. Baik secara perkataan, kita diajar oleh firman Tuhan, karena Allah adalah firman, Roh adalah firman, maka yang menghajar kita firman. Lalu Pak, adakah hajaran yang berupa sakit penyakit atau dipukul kalah oleh musuh-musuh kita? Ada di Perjanjian Lama. Kalau bangsa Israel tidak mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, maka mereka dihajar. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Ulangan pasal 28 ya secara komplit di situ. Mengerikan hajaran. Tapi di Yesaya 53 ayat 5 kalau tidak salah, ya Yesaya 53 ayat 5,
semua hajaran yang mendatangkan keselamatan itu ditumpahkan ke atas tubuh Kristus. Sehingga kita tidak akan lagi dihajar dengan hajaran yang sama. Misalnya gara-gara kita nggak ke gereja, 1 minggu, lalu kita keluar rumah tiba-tiba ditabrak mobil. Gitu ya. Atau misalnya kita tidak lagi baca firman Tuhan, tidak saat teduh, tiba-tiba mobil kita atau kita mengalami kecelakaan. Di perjanjian lama mungkin, karena memang ada kata-kata seperti itu. Tapi perjanjian baru tidak. Ada hajaran di Ibrani pasal 12, tapi kata yang dipakai adalah paideo atau paidea atau training, sebagai anak-anak di training. Ya, dan di situ dipakai istilah antara anak dan bapak. Ayat 6 ada istilah kata menyesah. Menyesah. Itu adalah seperti ya menghajar juga, tapi dengan kata-kata juga. Ya. Jadi jangan salah paham. Ya. Dan perikop ini sedang bicara antara kita dan Bapa segala roh. Bukan kita dengan gembala, kita dengan Bapa rohani, tidak. Konteksnya ya, kita letakkan pada konteks. Ayat 7, kita lanjut ayat 7. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, sekali lagi, chastening atau paideo, atau training, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kata yang sama dipakai lagi di training. Kita dilatih, saudara ya. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita dilatih. Kita ada di bawah pengajaran, kita dilatih. Ya, makanya firman Tuhan katakan, lembutkan hati kita, terima firman yang dengan lemah lembut yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ya, kata yang dipakai berulang-ulang chastening atau paideo, ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Allah sangat concern ya. Sekali lagi ini bukan penyakit ya, jangan salah paham. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, nah ini ayah jasmani, setiap kita punya ayah jasmani, punya papa mama, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Nah, dipakai analogi antara kita dan bapak kita. Kan nggak ada, Bapak Saudara ya, seorang ayah yang mengganjar anaknya, misalnya dikatakan, nah jangan main-main lampu ya, jangan main-main dengan listrik, nanti terkesetrum. Lalu kelihatan anak ini pingin tahu, ada anak kecil yang selalu pingin tahu, tangannya dicolokkan, kadang-kadang kalau orang tuanya nggak lihat, dia main-main alat-alat listrik. Adakah seorang ayah yang punya inisiatif begini, supaya dia tahu bagaimana kesetrum, saya akan aliri tempat tidurnya pakai setrum. Lalu kesetrum, mati. Nah, kan Papa udah bilang kan, sekarang kamu mati. Karena kamu kesetrum. Papa sudah bilang, adakah ayah seperti itu, saudara? Atau misalnya seorang anak dilarang, jangan naik sepeda ke jalan, jangan naik motor ke jalan. Lalu akhirnya, karena dia bandel, ayahnya biar dia kerasa. Begitu sampai ke jalan, dia tertabrak, jatuh, cacat, lalu ayahnya ketawa. Ya, Papa udah bilang, kamu jangan main-main sembarangan. Kan ayah yang seperti ini, kita bilang ayah yang apa? Yang ingatannya terganggu, mentalnya terganggu. Tidak ada ayah seperti itu, apalagi Bapa spiritual atau Bapa surgawi kita. Jadi tidak ada ganjaran yang membuat kita celaka. Semua itu dalam bentuk nasihat, perkataan, paideo, ya, atau paidea. Ayat 9 tadi, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa Roh supaya kita beroleh hidup? Jadi katanya ganjaran itu ujungnya adalah hidup. Setiap ganjaran yang diberikan kepada kita adalah hidup. Ini kata kunci yang perlu kita pegang betul-betul. Apa yang membuat kita hidup? Ganjaran semacam apa? Tuhan Yesus katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kalau kita sakit, kita sembuh. Kita berkekurangan, kita dipenuhi segala kekurangan kita. Kita punya masalah, Allah menjadi hikmat kita. Itu hidup. Jadi ganjaran itu adalah hidup. Ya, bukan dimarah-marahin. Supaya ya sekedar pengetahuan baik dan buruk aja. Bukan. Ini sifatnya karena kita berurusan dengan Allah supranatural, Allah roh, maka segala sesuatu yang kita terima itu adalah hidup, adalah roh, sesuatu yang tidak biasa-biasa, levelnya nggak biasa-biasa. Ya, kalau biasa-biasa, misalnya jangan ngerokok, cukup ditegur oleh petugas pom bensin, kita tidak akan ngerokok.
Jadi ini bukan, ini sesuatu yang ilahi. Kemudian ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Siapa mereka? Bapa jasmani kita. Tetapi dia, itu Allah, menghajar, sekali lagi muncul chastisement, melatih kita, mentraining kita, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Sekali lagi, ini kata kunci yang kedua yang kita pegang. Bahwa hajaran Tuhan membuat kita kudus. Kudus itu apa? Tidak sama dengan orang luar. Atau dipisahkan. Hagiasmos, itu kata yang dipakai. Dipisahkan. Jadi kalau orang luar terkena malapetaka, kita tidak kena. Orang luar tidak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Orang luar berdiri, di luar maksudnya di luar Kristus, berdiri di tempat yang licin, maka kita berdiri di tempat yang dipegang oleh Tuhan. Di satu jalan yang disebut Kristus, adalah jalan kebenaran dan hidup, dan di jalan itu, Yesaya katakan, orang pandir tidak akan terpelecok. Sebodoh apapun tidak akan terjatuh tergeletak, selama dia adalah orang benar di dalam Kristus. Itu kudus. Jadi hajaran itu membuat kita hidup kudus. Baru masuk ke mengambil bagian dalam kekudusannya maksudnya ya. Ayat 11. Memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Muncul kata aslinya, dilatih. Nah, dihajar, karena muncul kata aslinya, dilatih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan Allah, Bapa spiritual kita sangat baik. Penghukuman yang harusnya kita terima karena kenakalan, kebandelan, pemberontakan kita sudah dihantamkan ke tubuh Kristus. Dengan kata lain, kenakalan kita menghantam tubuh Kristus. Pelanggaran pemberontakan kita menghajar tubuh Kristus. Sehingga sekarang kita harus mau dilatih. Mengapa Tuhan begitu percaya tidak akan menggunakan hajaran lagi? Karena Allah tahu di dalam kita ada spiritnya, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita perlu dilatih. Dan supaya memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, batasi Ibrani 12, kita pindah sebentar ke 2 Korintus 7 ayat 10. Ya. Ibrani 12 nanti kita kembali, kita pindah sebentar ke 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Ya, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, jadi duka cita karena kita dilatih itu akan menghasilkan pertobatan, perubahan pola pikir, transformasi pikiran. Kembali ke Ibrani pasal 7. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga jangan pincang, jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Lalu ayat 14, berusahalah hidup damai ya, dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa maksudnya Pak, kejar kekudusan? Bukankah kita sudah dikuduskan tadi dibilang Pak? Bukankah kekudusan kita adalah Kristus? 1 Korintus 1 ayat 30. Iya, tetapi di dalam berjalan di dalam kekudusan itu ada juga effort kita yang juga kekuatannya dari Allah. Ya. Dan kalau berkali-kali saya katakan ada usaha, ada bagian kita, ada tanggung jawab, itu semua butuh power yang sifatnya ilahi, dan power itu hanya didapat hanya diberikan kepada setiap anak Allah. Ya. Berusaha hidup kudus. Oke, supaya saya tidak terpecah konsentrasi, kita buka 2 Korintus 7 ayat 1 dulu. 2 Korintus 7 ayat 1, saya akan jelaskan apa maksudnya berusaha hidup kudus. Apakah kudus itu harus diusahakan? Kudus itu pemberian Tuhan. Ya. Tapi di sini dikatakan, 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita telah memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Jadi karena kita sudah dipisahkan,
Jangan balik lagi kepada tabiat lama kita, mencemarkan jasmani dan rohani, pikiran kita sia-sia, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita hanya bisa berjalan dalam kekudusan kalau kita takut akan Allah. Takut akan Allah itu menjauhi semua kejahatan. Termasuk kejahatan yang mendekat, kita harus jauhkan, saya bagikan dalam sharing khotbah 2 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, termasuk sakit penyakit yang datang, itu bukan dari Allah. Kita harus jauhkan itu dari hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha. Marahi dia. Pegang firman, ucapkan, terus usaha. Kadang-kadang kita merasa, capek Pak. Sudah ucapkan firman, nggak terjadi-terjadi. Jangan kalah, jangan lemah hati, terus lakukan. Harus kalah, terus cari pengenalan akan Tuhan. Karena itu adalah yang jahat. Tubuh kita adalah bait Allah, tidak boleh kita rusak atau tidak boleh dirusak oleh penyakit. Itu adalah bagian kita, bukan bagian Tuhan. Ya, bagian Tuhan sudah selesai, kita sudah disembuhkan. Ingat kisah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dia sakit, dia sudah datang ke berbagai tabib. Ya, pertama tubuhnya sakit, lalu dia ke berbagai tabib, tidak tambah baik, malah tambah jelek keadaannya. Itu Alkitab katakan seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi, dan sudah habis hartanya untuk bayar tabib. Komplit kan? Sakit, tubuhnya diserang, lalu kemiskinan menyerang. Akhirnya dia datang kepada Yesus, dia berkata. Kata berkata di situ yang dipakai adalah kata yang dipakai secara berulang-ulang. Seperti sedang menyusun. Kata Lego kalau tidak salah. Lego itu mainan anak-anak. Kalau Bapak Saudara tahu, Lego itu mainan anak-anak yang menyusun. Bisa jadi kapal-kapalan, jadi benteng-bentengan, rumah-rumahan Lego. Ya, jadi kata yang dipakai adalah kalau kujamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dia lakukan itu terus. Akhirnya waktu dia dapat kesempatan, dia jamah dan dia sembuh. Ya. Kalau sekarang kata Lego yang bisa kita pakai adalah oleh bilur Kristus kita sudah sembuh. Segala pelanggaran itu tidak diperhitungkan karena itu sudah ditumpahkan ke tubuh Kristus dan sebagainya. Kita bisa kutip banyak ayat untuk membuat benteng nama-nama Allah, Allah kesembuhan, Allah kekudusan kita, Allah semua nama-nama Allah sebagai benteng kita sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena orang benar akan lari kepada nama Allah yang adalah menara keselamatan kita. Ya. Kita lanjut lagi. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Hidup dalam damai sejahtera, bergaul bersama Allah. Itu kasih karunia. Tanpa hitung-hitungan dosa. Dan kasih karunia Allah mengajar kita untuk hidup saleh sehingga kita terluput dari hawa nafsu dunia. Ya, itu hidup kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang menyebarkan banyak orang. Ayat 16, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah ini menarik Bapak Saudara ya, kita sedang bicara ganjaran Tuhan, tentang pelatihan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kok tiba-tiba dibawa-bawa nama seseorang namanya Esau? Ya dia tidak dapat berkat. Padahal kita tahu Esau itu orang kaya di dalam Alkitab di Kejadian dikatakan dia kaya, pengikutnya banyak, orangnya banyak, ternaknya banyak. Tapi dia masuk di dalam nasihat supaya kita menerima didikan Tuhan, menerima pelatihan dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu lihat ini apa yang terjadi dengan Esau. Ya, kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 27. Ya, ceritanya ini kita mulai dari pada waktu Ishak itu sudah merasa dia akan meninggal, dia ingin melepaskan berkat untuk Esau dan Yakub. Ya, kalau kita lihat Ishak, jangan pandang dia sebagai seorang bapak biasa. Di dalam Ishak, dari mulai Abraham, itu ada yang disebut berkat messianic blessing. Ya, blessing ini hanya turun kepada satu orang. Dari Abraham, turun kepada Ishak. Nah, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Berkat messianic blessing, yaitu bermultiplikasi, kuasai bumi, lalu terkutuklah orang mengutuk engkau, diberkatilah orang yang berkati engkau. Ini harus turun kepada hanya satu orang.
Ya, di sini kisahnya terjadi. Lalu dari orang itu turun, akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus. Berkat Messianic Blessing ada dalam Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi berkat Messianic Blessing itu sampai kepada kita sekarang. Ya, puji Tuhan, kita sudah memiliki itu. Nah, yang saya mau bagikan adalah, di ayat Kejadian pasal 27 ayat 4, itu Ishak bicara kepada Esau, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Bahasa Inggrisnya katakan, that my soul may bless you. Jiwaku memberkati, karena berkat blessing, Messianic blessing itu ada di dalam jiwanya Esau. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Saat itu Yakub, adiknya, membohongi papanya. Ya, dia berburu, lalu dia kerjasama dengan ibunya, Ribka, lalu masak makanan, kemudian diserahkanlah makanan itu, dia dipakaikanlah pakaiannya Esau, lalu dengan bulu di tangannya semua, karena Ishak sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi dia bisa mencuri berkat dari Ishak. Berkatnya itu berbunyi seperti ini. Saudara, perhatikan Alkitab kita, Kejadian 27 ayat 27. Ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Perhatikan berkat Yakub, ya. Bau padang yang diberkati Tuhan. Gereja Tuhan adalah ladang Allah atau padang Allah yang diberkati Tuhan. Dan bangunan Allah. Ya, ini aplikasinya untuk kita gereja Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi berkat pertama adalah embun yang dari langit. Apa itu embun yang dari langit? Ya, saudara batasi Kejadian. Saya akan buka di Ulangan 32 ayat 2. Secara cepat saya akan baca Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku senantiasa menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana tirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi bicara embun dari langit adalah bicara pengajaran firman Tuhan. Kemudian di Amsal pasal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya adalah seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi embun dari langit itu bicara tentang pengajaran, pengetahuan akan firman Tuhan, juga kemurahan Allah. Itu adalah berkat yang pertama, yang utama yang diberikan kepada Yakub. Baru setelah itu, tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Inilah yang disebut berkat mesianik dari Abraham turun kepada Yakub. Sekarang ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena berkat ini turun kepada Tuhan Yesus. Ya, Wahyu pasal 5 ayat 12, di situ ada semua berkat, salah satunya blessing. Bahasa Indonesia bilang pujian, tapi bahasa Inggrisnya bilang blessing. Semua ini adalah milik anak domba Allah, termasuk blessing. Ini dia blessing. Ya. Lalu apa bedanya dengan berkat Esau sampai dia nangis-nangis karena dia menganggap remeh kesulungannya? Apa berkat Esau? Kita lihat setelah itu Esau datang lalu menyiapkan makanan. Kemudian bapaknya kaget. Karena dalam pikiran bapaknya dia sudah memberkati Esau. Ternyata sekarang Esau datang. Ya. Kemudian ayat 33 bilang, Kejadian 27, terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Messianic blessing itu tidak bisa dibalik, hanya bisa di-ignore, tidak dipakai. Jadi sekali Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara tetap diberkati. Kecuali
kita tidak mengasah atau tidak mengisi dengan knowledge di bawah pengajaran 5 jawatan di gereja. Ya. Dan 5 jawatan itu harus orang-orang yang mengerti posisinya dan mendapatkan pewahyuan tentang itu. Jadi orang 5 jawatan di gereja itu tidak datang kepada gereja membawa program, tapi harus membawa hidup. Supaya blessing ini sampai. Kalau tidak akan sia-sia. Ya, di dalam perjanjian baru ada kata-kata yang mengatakan Christ is become of no effect. Kristus menjadi tidak berefek. Blessing itu menjadi tidak berefek kalau kita mencoba dibenarkan oleh hukum pengetahuan baik dan buruk, atau hukum Taurat yang tertinggi, yang kudus dari Tuhan. Jadi kalau dalam gereja sampai masuk pengajaran-pengajaran motivational talk, maka blessing ini mampet, nggak sampai kepada kita. Apalagi kalau pengajarannya pengajaran tentang hal-hal lain. Kemudian, terkejutlah Ishak. Ayat 34. Esau, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya, meraung-raunglah ia dan berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat untukmu. Lalu Esau tanya lagi di ayat 36 bagian terakhir, apakah Bapa tidak punya berkat lain bagiku? Akhirnya Yakub memberikan berkatnya juga. Ya, perhatikan berkata Yakub. Bapak saudara yang punya versi King James atau yang punya Android bisa di switch ke bahasa Inggris, siapkan ya. Saya akan kasih tahu ada sedikit salah terjemahan. Ya, kita nggak usah menyalahkan LAI, tapi ini ada sedikit salah terjemahan. Ya, di sini dikatakan ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya. Ini berkat Ishak kepada Esau. Ya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya. Bahasa Indonesia bilang, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk, dan jauh dari embun di langit. Tapi dalam terjemahan aslinya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia katakan begini, sesungguhnya tempat kediamanmu adalah sama dengan berkatnya Yakub ya. Sesungguhnya tempat kediamanmu adalah tanah-tanah yang gemuk di bumi. Ya. Kemudian berkat yang kedua, dan embun dari langit di atas. Ya. Apa bedanya dengan berkatnya Yakub? Berkat Yakub itu pertama adalah embun dari langit, baru tanah-tanah gemuk, berkat materi. Berkat pengenalan akan firman Tuhan, pengajaran dan kemurahan Tuhan, baru berkat materi. Yakub berjalan dalam berkat itu. Esau, berkatnya adalah harta kekayaan di bumi, baru berkat kemurahan Tuhan. Hanya dibalik saja, saudara. Ya, perhatikan ini. Ya. Banyak dari kita lebih sering mengejar berkat materi dulu yang pertama. Bahkan tidak jarang karena mengejar berkat materi, mengenyampingkan pengenalan akan firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berjalan di dalam berkatnya Esau. Apakah bisa kaya? Bisa, Esau kaya. Ya, kalau kita baca akhir ceritanya, ketika Yakub sudah diberkati berlimpah-limpah, Esau juga berlimpah-limpah karena kerja kerasnya. Tapi bedanya, Esau ini tidak berjalan di dalam rencana Allah, Yakub berjalan di dalam rencana Allah dan akhirnya melahirkan keturunan Kristus. Jadi banyak sekali orang-orang ya, yang saya katakan tadi, dengan pikiran sia-sia, seperti yang ditulis dalam Efesus, mereka lebih responsibel terhadap kehidupannya, cari sekolah setinggi-tingginya, kerja yang baik, cari uang. Ya, kalau bisa umur panjang. Kalau tiba-tiba terkena penyakit, di tengah jalan stop hidupnya, kan rugi. Sementara kita mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya harta, tapi kesehatan, umur panjang. Kita bisa menyaksikan anak-anak kita sampai putih rambut kita, sampai tua kita digendong Tuhan. Ini adalah berkatnya Yakub. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam pelatihannya Tuhan, ya, yang tadi di Ibrani dikatakan mendatangkan duka cita, tapi pada akhirnya membuat kita mengambil bagian dalam kekudusan. Kalau kita menolak itu, dilatih oleh Tuhan, maka kita akan berjalan seperti orang biasa, seperti berkat Esau. Tapi kan firman Tuhan katakan menurut ukuran dunia tidak banyak orang yang punya hikmat seperti Esau. Tidak banyak orang yang berhasil karena kerja kerasnya. Sudah berhasil lalu hidupnya misalnya mengalami hal-hal yang tidak enak. Berhasil di satu bidang, di bidang lain kalah.
Berhasil di bidang keuangan tapi sakit-sakitan. Hidup sehat tapi nggak punya uang, gitu kan, sudah kurang lengkap ya. Tapi kalau berkatnya Yakub, ya, kita ada di bawah pengajaran, kita ada di bawah pergaulan yang kuat pewahyuan firman Tuhan, maka the fatness of the earth atau kekayaan tanah, kekayaan bangsa-bangsa itu juga menjadi bagian kita. Mana yang mau kita pilih? Yang kita pilih tentu kita ingin mendapat kemurahan dari Tuhan yang pertama, ya. Kita bergaul dengan firman Tuhan, kan selalu dikatakan begitu kan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru polanya sama. Yosua katakan, renung, janganlah kitab Taurat ini menjauh dari matamu. Renungkan siang dan malam, maka aku akan berhasil. Mazmur 1 katakan itu juga, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkan siang malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buahnya. Selalu begitu. Kemudian di perjanjian baru dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, carilah dahulu kerajaan Allah, pola kerjanya, cara kerjanya, janji-janjinya bagi kita. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Bukan diberikan, ditambahkan. Apa sih artinya ditambahkan? Kita sudah punya, ditambahin lagi. Itu. Jadi kalau kita mencari Allah, kemurahannya, kebaikannya, pengajarannya, maka kita mewarisi blessing-nya itu. Itu yang dimaksud Ibrani 12 yang kita baca tadi satu perikop, yaitu pelatihan dari Allah. Dan semua pelatihan atau chastisement, ganjaran, hajaran itu bukan kekerasan, bukan, tetapi perkataan Bapa spiritual kita, Bapa rohani kita, supaya kita mengalami kemurahan Allah dan dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Jadi semua itu berhubungan erat dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, ya, cari pengenalan akan Tuhan sebanyak-banyaknya.